warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa semua, mari kita belajar materi sesi 10 yaitu tentang geopolitik. Nah, apa yang dimaksud dengan geopolitik? Geopolitik itu cara pandang sebagai negara kesatuan. Geopolitik disebut juga wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak hanya secara fisik, geografis, melainkan juga dalam pengertian secara keseluruhannya. Nah, apa latar belakang geopolitik? Latar belakang geopolitik itu adanya peristiwa yang terjadi di Indonesia. Peristiwa apa? Peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya pertama, yaitu hilangnya Pulau Sipadan dan Bikitan dari wilayah Republik Indonesia. Kedua, perselisihan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu tentang memperebutkan wilayah perbatasan Pulau Ambalat. Ketiga, gerakan separatis seperti gerakan Aceh Merdeka atau disebut juga GAM dan Republik Maluku Selatan disingkat kepanjangan dari RMS. Nah, mari kita bahas tentang hilangnya Pulau Sipadan dan Bikitan dari wilayah Republik Indonesia. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik di Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar di timur laut Pulau Kalimantan. Sengketa pulau tersebut antara Indonesia dan Malaysia berlangsung sejak tahun 1969. Dua pulau ini diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Nah, akhirnya pada tahun 2002 berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, pulau tersebut diberikan kepada negara Malaysia. Akhirnya sampai sekarang menjadi milik negara Malaysia, negara bagian Sabah Malaysia. Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi yaitu setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikannya dari wilayah atas pulau tersebut. Nah, itu akhirnya Indonesia mengalah di milik negara Malaysia. Nah, lagi-lagi yang kedua yaitu perselisihan sama, yaitu antara Indonesia dan Malaysia tentang wilayah perbatasan Pulau Ambalat. Konflik Ambalat bermula sejak tahun 1969. Daerah Ambalat terletak di Kalimantan Utara, tepatnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979. Sejak waktu itu sepihak dianya memasukkan ke negaranya. Bahkan
Oh, waktu konflik itu berarti sudah 10 tahun ya. Nah, akhirnya Indonesia kemudian mengeluarkan protes. Protesnya itu pada tahun 1980 atas pelanggarannya, yaitu pelanggaran Malaysia yang telah memperebutkan Pulau Ambalat. Nah, pada tahun 2002, konflik Blok Ambalat semakin mencapai eskalasi. Malaysia terlibat beberapa kali pelanggaran kedaulatan wilayah negara Kerakyatan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak mengumumkan bahwa blok ND6 dan ND7 merupakan konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Shell dan Petronas Carigali tanpa musyawarah dengan Indonesia. Konflik Ambalat mulai mendapatkan titik perdamaian sejak pemerintahan SBY. Nah, pada waktu itu SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdul Ahmad Badawi berusaha untuk mencegah adanya konflik di antara kedua negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki beberapa pertimbangan dalam menjalin hubungan damai dengan Malaysia, yaitu tentang sengketa Ambalat. Perdamaian dan pertimbangan itu diantaranya pertimbangannya adalah pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan budaya dan sejarah yang telah terjalin ratusan tahun lalu serta perlu dijaga oleh bangsa kita. Kedua, hubungan bilateral antara kedua pendiri ASEAN itu pilar penting bagi ASEAN dan membantu perkembangannya yang pesat. Ketiga, penduduk Indonesia yang tinggal di Malaysia antara 1 sampai 2 juta penduduk Indonesia itu. Maka itulah pertimbangan dari SBY tersebut. Nah, antara 1 sampai 2 juta penduduk Indonesia di Malaysia termasuk diantaranya 13.000 pelajar Indonesia. Pelajar ini merupakan aset berharga bagi kedua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Nah, mari kita bahas yang ketiga, yaitu tentang Gerakan Aceh. Gerakan Aceh Merdeka, kepanjangan dari GAM. Ini merupakan suatu gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Tengku Hasan Muhammad di Perum. Nah, konflik antara pemerintah RI dan GAM dilatar belakangi karena adanya perbedaan keinginan yang berlangsung dari tahun 1976. Keinginannya yaitu Aceh ingin lepas dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bahas tentang Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separasi yang berpusat di wilayah selatan Maluku. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau MIT yang dipimpin oleh Smokil. Ia bertujuan melepaskan wilayah Maluku dari negara Kerajaan Republik Indonesia atau NKRI. Smokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada mahkamah militer luar biasa di Jakarta. Akhirnya Smokil dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Indonesia setelah Smokil ditangkap. Nah, itu diantaranya konflik yang ada di Indonesia. Materi ini masih terdapat kurang tren oleh kalian, bisa dipelajari di Edling. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.